Telah ditemukan madu Firaun berusia 3.000 tahun. Menurut penelitian, ternyata masih layak konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar. Salam tenek buat kamu semua pendengar setiap podcast Bang Oj. Hari ini Bang Oj nggak mau ngajak kamu mikir keras, tapi mikir dalam tentang waktu, tentang keabadian, dan tentang satu pelajaran besar yang tersembunyi di setetes madu. Coba kamu bayangkan ini. Ada satu makanan dikubur bersama manusia paling sombong di muka bumi. Disimpan 3.000 tahun di dalam makam gelap, lewat panas padang, pasir, lewat ribuan pergantian zaman. Saat manusia yang mengaku Tuhan itu hancur jadi debu, makanannya masih hidup. Namanya madu Firaun. Dan yang bikin dunia tercengang, sampai hari ini masih layak dikonsumsi. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita fiksi, ini fakta sejarah yang diam-diam sedang menampar kesombongan manusia modern. Saat para arkeolog membuka makam Firaun Mesir kuno, mereka menemukan emas, pias, artefak mahal. Tapi ada satu benda sederhana yang justru bikin dunia terdiam. Bejana kecil, tertutup rapat, isinya cairan kental, keemasan. Setelah diuji di laboratorium, itu adalah madu. Usianya lebih dari 3.000 tahun. Dan yang bikin ilmuwan terdiam lama, madu itu tidak rusak, tidak basi, tidak berjamur, masih aman dimakan. Firaun mati, kerajaannya runtuh, namanya tinggal sejarah. Tapi madu masih setia dengan sifatnya. Tahukah saudaraku, rahasia madu? Secara ilmiah, madu punya kadar air sangat rendah. Gula alaminya tinggi dan mengandung zat antibakteri. Bakteri nggak sanggup hidup di madu. Jamur nggak punya ruang bernapas. Makanya para ilmuwan sepakat madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak punya tanggal kadaluarsa. Bang Oj jadi mikir, manusia berlomba bikin pengawet buatan, padahal Allah sudah menciptakan pengawet alami sejak ribuan tahun lalu. Oke, baiklah. Sekarang kita menuju makna sejarah dan spiritualnya. Firaun itu simbol kesombongan, mengaku Tuhan, merasa kekal. Tapi anehnya, dia tetap membawa madu ke makamnya. Kenapa? Karena sedalam apapun kesombongan manusia, dia tetap sadar ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa dari perut lebah keluar minuman yang menjadi penyembuh bagi manusia. Artinya, yang Firaun simpan itu bukan sekadar makanan, tapi tanda kebesaran Tuhan yang bahkan tidak bisa dia lawan. Dan sekarang, kita lihat dari sisi aspek makna kehidupan dari madu Firaun. Kita belajar satu hal penting, yang bertahan lama, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ditakuti, tapi yang memberi manfaat. Firaun hidup mewah, tapi ditelan sejarah. Madu hidup sederhana, tapi dikenang ribuan tahun. Hidup kita mau seperti apa? Seperti Firaun atau seperti madu? Hidup itu pilihan. Semoga kita menjadi hal hebat, seperti madu, kuat, manis, bermanfaat, selalu bahagia, panjang umur. Amin. Saudaraku tercinta, sebagai penutup Bang Oj, ada kalimat sederhana. Yang abadi bukan usia, tapi nilai. Yang dikenang bukan kekuasaan, tapi manfaat. Kalau hari ini hidup kita masih sibuk pamer, sibuk merasa paling hebat, mungkin kita perlu belajar dari setetes madu tua berusia 3.000 tahun. Oke, segitu dulu podcast Bang Oj. Dadah, bye, dadah. Dah, love y'all. Tetap rendah hati, tetap jadi manusia yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.